Hai Dolebers, wah nggak kerasa nih SMBT 2025 cuma kurang 50 hari lagi ya. Nah, kalian tahu mungkin dalam SMBT 2025 nanti akan ada subtes namanya penalaran umum. Di penalaran umum ini kita akan dikasih 30 menit untuk 30 soal. Atau artinya kita butuh satu soal itu cuma butuh 1 menit mungkin dalam mengerjakannya. Wah, itu akan jadi tantangan besar mungkin ya untuk teman-teman sekalian. Oleh karena itu, yuk kita belajar bareng dan siapin alat tulis kalian. Dalam pembahasan kali ini, untuk penalaran umum akan membawa materi bernama analisis argumen. Jadi sebelum kita masuk ke analisis argumen itu adalah salah satu soal yang paling banyak sering muncul dalam UTBK 2025 untuk subtes PU. Jadi kalian harus bisa nih mengejar poin-poin dari soal-soal bertipe analisis argumen. Yuk, sebagai contoh, akan ngasih contoh soal seperti soal nomor 1 ini. Jadi soal nomor 1 ini biasanya untuk analisis argumen yang ditanya itu memperlemah atau memperkuat atau bisa jadi asumsi dan banyaklah sebenarnya tipe-tipe soal yang berhubungan dengan analisis argumen. Tapi yang paling standar itu menanyakan tentang memperlemah atau memperkuat. Sebagai contoh nomor 1. Nomor 1 ini kita lihat di sini dimintanya memperlemah. Di bagian bawah dikasih tahu, berdasarkan informasi di atas, manakah pernyataan berikut ini yang memperlemah pernyataan Direktur Jenderal Pajaknya. Dari kalau kita misalkan lihat ABCD-nya, akan ada 2 cara untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini. Yang pertama, cara pertama adalah kalian harus baca si teksnya. Baca teksnya terlebih dahulu untuk nemu poin-poin pentingnya. Jadi kalian bisa pakai highlighter kalian atau mungkin pakai pensil gitu ya, menulis apa-apa poin-poin pentingnya aja. Di sini kalau kita lihat, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berupaya mempermudah proses pembayaran pajak bagi wajib pajak. Itu yang pertama, itu poin paling pertama yang bisa kalian tulis di buku kalian. Lalu kemudian di sini ada para wajib pajak tidak perlu mengisi SPT pajak melalui sistem baru ini. Itu poin kedua yang paling penting ya. Kalau kita baca lagi, bagian Direktorat Jenderal Pajak ini nggak terlalu penting. Di sini mengatakan pihaknya sedang menyiapkan aplikasi Taxpayer Account Management. Itu pun nggak terlalu penting sebenarnya. Adapun aplikasi dengan fitur data pre-polluted ini akan diluncurkan dan berlaku mulai Mei 2024. Kadang kalau di dalam penalaran umum, tanggal itu nggak jadi hal penting sebenarnya. Suryo menyebutkan melalui sistem tersebut pihaknya sudah memasukkan data para wajib pajak dalam sistem sehingga wajib pajak hanya perlu mencocokkan data. Jadi hal-hal ini ada sekitar 3 poin ya, 3 poin yang jadi penting dalam menjawab mana sih pernyataan ABCD-nya atau opsi-opsinya yang itu ternyata memperlemah si bagian teksnya. Kalau kita lihat di sini, maka kalau kalian baca nih teman-teman Dolebers sekalian, kalian bisa lihat mungkin jawaban yang paling memperlemah itu adalah yang bagian B. Kenapa? Akan kasih tahu alasannya. Kalau yang B itu, ini dengan aplikasi Taxpayer Account Management, wajib pajak hanya perlu mengisi formulir SPT online tanpa perlu datang langsung ke kantor pelayanan pajak. Sementara di atas kan udah dikasih tahu ya. Di bagian atasnya di sini diceritain para wajib pajak tidak perlu mengisi SPT pajak melalui sistem baru ini. Nah, bagian yang ini. Itu termasuk bagian yang memperlemah. Kalau kalian baca yang A misalkan, banyaknya masyarakat yang menolak sistem data pre-polluted karena pemerintah sudah terlalu sering mengalami kebocoran data. Ini nggak ada di teks ya. Jangan sampai kita memilih jawaban yang nggak ada di dalam teks atau informasinya nggak ada dalam teks. Seperti itu kalau nomor 1. Itu untuk nomor 1. Gimana teman-teman Dolebers? Pakai teknik Akang itu bisa mempersingkat cara kita bacanya, mempersingkat cara pengerjaannya. Karena jangan lupa, 1 menit 1 soal. Kalau kalian kurang bisa 1 menit 1 soal, ya nanti ada soal yang nggak akan kejawab. Dan itu sayang banget loh. Kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini dikasih teks lagi dan kita ditanyain sama memperlemah. Kalau di sini. Jadi yang pertama harus kita pastiin dulu adalah ini yang ditanyain itu memperlemah atau memperkuat. Jadi kalau cara pertama tadi Akang baca teksnya dulu, cara kedua itu sebenarnya bisa baca opsi jawabannya dulu. Jadi ketika kita baca yang A, kita langsung lihat ke atas. Oh, benar nggak sih yang A tuh? Sesuai nggak sama si teksnya, memperlemah nggak atau memperkuat nggak gitu. Jadi kalau misalkan nomor 2 ini, kalau kita baca, misalkan akan ambil yang D dulu nih. Yang D itu cerita ke kita, semakin tinggi nilai RON, semakin sempurna proses pembakarannya pada mesin sehingga semakin lebih ramah lingkungan karena kadar buang emisi lebih rendah. Setelah kalian baca opsinya, yang perlu kalian lakukan adalah yuk cek di teks benar atau enggak kalimat itu.
Kalau di sini kayaknya kita bisa nemu di bagian kedua deh. Di sini bagian kedua, di sini bisa ditahu kalau BBM dengan RON 95 ini lebih ramah lingkungan dibandingkan ketiga produk jenis BBM gasol lain, yakni Pertalite dan RON 90, RON 92 serta Pertamax Turbo 98. Nah, kalau di dalam si opsi jawabannya kan dia bilangnya semakin tinggi nilai RON-nya itu semakin bagus. Padahal di sini ternyata yang 95 itu justru lebih bagus dibandingkan yang 98. Itu artinya dia memperlemah si teksnya. Itu salah. Jadi jawaban yang akan kita pilih adalah yang D, seperti itu. Yuk kita coba lagi deh soal-soal seperti ini. Nah, untuk nomor 3 ini agak banyak ya pernyataan yang harus kita cek. Kalau tadi per opsi kita ceknya, kalau ini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 5 pernyataan yang harus kita cek. Dan kita harus tahu dia itu memperkuat atau tidak memperkuat. Jadi kalau memperkuat berarti informasinya sama ya sama apa yang ada di teks. Kalau tidak memperkuat bisa jadi dia memperlemah. Kalau kita baca sebenarnya di sini kita baca yang mana dulu ya? Kalau yang pertama, yang pernyataan pertama katanya Google menggunakan model pembelajaran mesin untuk memprediksi rute mana yang paling hemat energi dan merekomendasikannya kepada pengguna aplikasi Maps. Teman-teman edulabers mungkin boleh cek di bagian informasi teksnya ya. Padahal di si teks ini tuh nggak diceritain loh sedikit pun tentang gimana sih caranya Google ini ngasih saran ke para penggunanya. Jadi ketika kita cek jawabannya seperti itu dan nggak ada informasinya misalkan atau informasinya ternyata salah, maka kita memilihnya tidak memperkuat. Begitu. Untuk yang pernyataan 2 coba kita cek. Penggunaan Maps dapat memberitahu aplikasi jenis mesin apa yang dimiliki mobil yang datanya tersebut berguna untuk prediksi rute hemat energi yang lebih akurat. Sekali lagi, nggak ada tuh dalam teks cerita tentang gimana si Google ini ngasih tahu ini mesin mobil apa sih sehingga bisa lebih hemat. Maka jawabannya tidak memperkuat lagi. Kalau yang ketiga, sejak diluncurkan pada tahun 2021, pengguna Google Maps yang mengikuti saran rute ramah lingkungan telah membantu mencegah 1,2 juta metrik ton emisi karbon. Nah, ini mungkin kalau kalian lihat dalam teks sebenarnya ada ya. Di sini kan fokus utama dalam teksnya adalah bermanfaat bagi lingkungan. Kalau teman-teman edulabers sudah cek. Terus di sini ada lagi cara mengurangi emisi gas rumah kaca dari perjalanan mereka lewat pilihan rute yang lebih ramah lingkungan. Sekali lagi, muncul tuh cerita tentang ramah lingkungan. Jadi sebenarnya yang pernyataan 3 masuknya ke jawaban memperkuat. Lalu yang keempat, fitur pemilihan rute ramah lingkungan dari Google saat ini baru tersedia di beberapa negara, diantaranya Amerika Serikat, Kanada, dan Mesir. Kayaknya ini nggak ada di teks ya, sedikit pun tentang negara mana sih yang udah menerapkan hal ini. Nggak ada, maka dia masuknya tidak memperkuat lagi. Kalau yang terakhir, fitur yang berguna bagi lingkungan merupakan bagian dari tujuan Google untuk membuat 1 miliar pengguna membuat pilihan yang lebih berkelanjutan melalui produknya pada tahun 2022. Ini ngasih apa ya? Ngasih tahun justru ke kita. Dan ini mungkin jawabannya kalau kita pastiin lagi ke teks kayaknya jawabannya tidak memperkuat. Nggak ada tuh alasan 2022 itu Google tuh punya tujuan apa sih untuk bikin Google Maps ini. Padahal di teks kan diceritain cuman 2023. Kita nggak tahu nih belakangnya ada apa. Itu nomor 3. Jadi teman-teman harus milih 5 dalam waktu 1 menit. Jangan lupa, ini dihitungnya 1 soal. Jadi ya butuh 1 menit untuk ngejawab 5 pernyataan ini. Nah selanjutnya kita akan bahas nomor terakhir nih, si nomor 4. Bentuk soalnya sama. Jadi kasih tabel, terus ada mendukung sama tidak mendukung. Jadi kita harus jawab pernyataan-pernyataan yang ada di tabelnya. Ini masuknya ke mendukung atau tidak mendukung. Yuk kita baca bareng-bareng. Kalau di sini kita lihat yang pertama, pernyataan pertama tuh pemerintah memberi izin kepada perusahaan untuk leluasa melakukan eksploitasi tambang. Sekarang kita baca si teksnya, benar nggak? Boleh atau enggak? Si pemerintah itu ngasih izin. Ternyata kalau kita baca di bagian sini, pemerintah terus berkomitmen dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan aturan bla 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 bla. Mungkin yang belum tahu tentang pembangunan berkelanjutan, kita bisa baca di teks berikutnya. Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang berprinsip pada pemenuhan kebutuhan hidup generasi sekarang dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya alam untuk masa yang akan datang. Itu artinya pakai energi alternatif ya konteksnya. Jadi kalau misalkan disuruh dapat izin kepada perusahaan untuk leluasa melakukan eksploitasi tambang, kayaknya salah ya. Itu tidak mendukung, padahal kan nggak boleh kata si teksnya tuh. Sementara yang kedua, pemerintah dan masyarakat giat melakukan reboisasi dan reforestasi atau penanaman hutan kembali. Nah ini baru energi alternatif tadi ya, cerita tentang energi alternatif. Maka dia mendukung jawabannya. Oke.
Sekarang kita coba cek pernyataan yang ketiga. Kondisi ekosistem sungai semakin membaik dan terjaga dengan inisiatif revitalisasi hulu sungai yang dilakukan warga setempat. Padahal di atas ceritanya tentang pemerintah, tapi di bawah ngomongin tentang warga. Berarti sebenarnya jawabannya dia tidak mendukung. Karena konteksnya berbeda ya, informasi yang dikasih di teksnya itu berbeda. Jadi jawabannya tidak mendukung. Lalu yang keempat, penggunaan bahan bakar konvensional sebagai sumber energi kendaraan bermotor belum dapat tergantikan oleh sumber alternatif. Justru dia memperlemah dong kalau kayak gitu. Itu artinya pemerintah akan terus-terusan pakai energi konvensional. Maka jawabannya ini adalah tidak mendukung. Lalu yang terakhir, kita coba cek yang terakhir. Program konservasi mangrove yang dicetuskan oleh BNPB bukan hanya bermanfaat bagi mitigasi bencana tsunami, namun juga sebagai sumber daya penunjang ekonomi. Highlightnya yang paling penting di sini adalah BNPB. Dia itu adalah program pemerintah ya, dia kan punya pemerintah. Jadi sebenarnya informasi yang disediakan dalam pernyataan ini sama yang ada di teks, maka dia jawabannya mendukung. Gitu ya Dulebers. Jadi cara pengerjaannya harus diperhatiin pernyataan sama teksnya. Baca ulang lagi, dan baca ulang lagi untuk memastikan jawaban kita benar atau salah. Seperti itu. Segitu dulu ya pembahasan penalaran umum untuk analisis argumen. Jangan lupa, 1 soal, 1 menit. Nah, kalau kalian bisa ngelakuin hal itu, insya Allah UTBK 2025 kalian bisa lolos. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya. Jangan lupa untuk share video ini dan juga subscribe di EduLab Indonesia. Dadah!